إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di salah satu rumahnya untuk melaksanakan salah satu kewajiban yang telah Allah syariatkan dalam Islam, yaitu melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Ini merupakan nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, yang Allah karuniai pada hamba-hambanya yang beriman kepada Allah. Maka sudah sewajarnya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sebentar lagi kita akan menjumpai salah satu bulan yang Allah muliakan, yang mana pada bulan tersebut Allah dan Rasulnya sebut banyak kemuliaan pada bulan tersebut. Maka sudah sepatutnya bagi kita untuk mempersiapkan menjumpai bulan yang mulia tersebut, yaitu bulan Ramadan. Maka hendaklah kita sebagai orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya mempersiapkan diri agar tatkala kita bertemu dengan bulan Ramadan, kita sudah dalam keadaan siap dan kita tahu apa yang harus kita lakukan, sehingga kita bukan termasuk orang-orang yang lalai, yang tidak tahu apa yang harus dilakukan atau tidak tahu apa yang harus diperbuat, sehingga tatkala menjumpai bulan Ramadan dia tidak mendapatkan keutamaan pada bulan tersebut. Maka khatib di sini akan mengajak para jamaah sekalian untuk mengetahui apa saja yang harus kita persiapkan, sehingga tatkala kita menjumpai Ramadan kita dalam keadaan semangat, penuh dengan pengharapan pahala kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang pertama adalah membekali diri kita dengan ilmu. Kita harus tahu tentang bulan Ramadan, baik tentang keutamaannya, kemudian tentang kemuliaan pada bulan Ramadan, kemudian tentang beramal pada bulan Ramadan, dan juga tentang fikih puasa pada bulan Ramadan, sehingga tatkala kita menjumpai bulan tersebut kita tidak termasuk orang-orang yang tidak peduli dengan bulan tersebut. Karena kebanyakan di masyarakat tatkala masuk bulan Ramadan dan mereka puasa itu seperti hanya rutinitas saja, akan tetapi tidak tahu apa keutamaan berpuasa pada bulan tersebut, dan bahkan tidak tahu apa hukum puasa pada bulan tersebut. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan dalam Al-Qur'an, "Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an
hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an pertama kali pada bulan tersebut. Hudan lin-nas sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda dan sebagai penjelasan petunjuk tersebut. Wal furqan dan sebagai pembeda antara yang batil dan yang hak. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Maka barang siapa yang menjumpai bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita tatkala kita menjumpai bulan Ramadan dan kita tidak dalam keadaan musafir, maka wajib bagi kita untuk berpuasa. Hukumnya wajib bagi kita berpuasa. Kemudian yang perlu kita ketahui juga adalah bahwa bulan Ramadan memiliki banyak keutamaan. Dalam hadis lain Nabi SAW menyampaikan, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Apabila datang bulan Ramadan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan pun dibelenggu. Artinya apa? Pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan hamba-hambanya yang mau beramal untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kita memasuki surga pada bulan Ramadan itu lebih besar daripada pada bulan-bulan yang lainnya. Maka seharusnya kita bersungguh-sungguh dalam melaksanakan atau menjumpai bulan Ramadan dengan memperbanyak amal saleh. Maka hendaknya kita belajar terlebih dahulu amalan apa saja yang bisa kita lakukan tatkala kita menjumpai bulan Ramadan. Maka bekalah diri kita dengan ilmu sehingga tatkala kita beramal tidak sesuka hati kita atau kita beramal tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Umar bin Abdul Aziz berkata, "Man 'abadallaha bighairi ilmin kana ma yufsidu akthar mimma yuslih." Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka dia akan membuat banyak kerusakan daripada mendatangkan kebaikan. Inilah orang tatkala tidak mau belajar, maka dia akan banyak membuat kerusakan atau membuat kesalahan-kesalahan dalam beribadah kepada Allah Tabaraka wa taala. Oleh karenanya, hendaklah kita mempelajari terlebih dahulu sehingga tatkala kita masuk pada bulan Ramadan, kita dalam keadaan sudah mengetahui keutamaan dan kemuliaan serta hukum-hukum terhadap fikih puasa kita. Jadi jangan sampai tatkala kita melaksanakan puasa kita batal puasanya dikarenakan kita tidak tahu hukumnya atau bahkan mengurangi pahala puasa kita. Waliyadu billah. Kemudian yang kedua, memperbanyak taubat kepada Allah Tabaraka wa taala. Karena bulan Ramadan termasuk bulan ampunan. Allah Subhanahu wa taala banyak mengampuni hamba-hambanya pada bulan tersebut. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang melakukan puasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dalam hadis yang lain, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mendirikan salat malam pada bulan Ramadan dengan keimanan dan penuh harap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita senantiasa bertaubat kepada Allah, terlebih lagi pada bulan Ramadan yang mana Allah Subhanahu wa taala banyak mengampuni hamba-hambanya. Karena kita manusia, pastilah kita akan melakukan kesalahan, baik yang kita sengaja
maupun yang kita tidak sengaja, baik yang kita ketahui maupun yang kita tidak ketahui, pasti kita akan melakukan kesalahan dan melakukan banyak dosa. Maka sebaik-baik hamba adalah hamba yang senantiasa bertobat kepada Allah tabaraka wa taala. Adapun doa yang bisa kita panjatkan, Allahumma ighfirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni. Allahumma ighfirli jiddi wa hazli wa khata'i wa amdi wa kullu dzalika 'indi. Ya Allah, ampunilah kesalahanku, kejahilanku, sikapku yang melampaui batas dalam urusanku dan segala hal yang Engkau lebih mengetahui hal itu dari diriku. Ya Allah, ampunilah aku kesalahan yang aku perbuat tatkala serius maupun saat bercanda, dan ampunilah pula kesalahanku saat aku tidak sengaja maupun sengaja. Ampunilah segala kesalahan yang kulakukan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Inilah doa yang bisa kita panjatkan. Mudah-mudahan dengan doa ini Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang kita inginkan. Kemudian yang selanjutnya yang perlu kita siapkan adalah banyak memohon doa kepada Allah tabaraka wa taala. Memperbanyak doa pada bulan Ramadan. Karena pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala banyak mengampuni, banyak mengabulkan doa-doa hamba-hambanya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, inna lillahi fi kulli yaumin itqa'a minan nar fi syahr Ramadan wa inna likulli muslimin da'watan yad'u biha fayastajibulah. Sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan, dan setiap muslim apabila dia memanjatkan doa maka pasti dikabulkan. Dalam hadis ini sangat jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doa hamba-hambanya. Kemudian dalam hadis yang lain juga disebutkan keutamaan orang yang berpuasa. Thalathatun la turaddu da'watuhum as-sha'im hatta yuftira wal imamu adil wa da'watul madlum. 3 golongan yang doanya tidak akan ditolak. Yang pertama adalah orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Kemudian yang kedua, imam yang adil, dan yang ketiga adalah doanya orang yang terzalimi. Maka hendaklah kita senantiasa panjatkan doa kepada Allah tabaraka wa taala, baik doa dalam urusan dunia kita atau dalam urusan akhirat kita. Maka kita senantiasa meminta pertolongan dari Allah dan senantiasa bergantung kepada Allah tabaraka wa taala. Dan di antara doa yang bisa kita panjatkan adalah Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Yang artinya, ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali Engkau buat itu mudah, dan Engkau menjadikan kesedihan atau kesulitan jika Engkau berkehendak pasti akan menjadi mudah. Kemudian doa yang lain, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, aku mohon kepadamu untuk bisa melakukan banyak kebaikan dan meninggalkan banyak keburukan. Dan mungkin dengan doa-doa yang lain yang bisa kita panjatkan sehingga kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan baik di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir yang perlu kita siapkan adalah memperbanyak amal saleh. Kita harus memperbanyak amal saleh. Para ulama menyebutkan bahwa beramal pada bulan Ramadan pahalanya akan dilipat gandakan. Sebagaimana disebutkan oleh An-Nakhai rahimahullah mengatakan, puasa sehari di bulan Ramadan lebih afdal daripada puasa di 1000 hari di lainnya. Begitu pula satu bacaan tasbih berzikir subhanallah di bulan Ramadan lebih afdal dari 1000 bacaan tasbih di hari yang lainnya. Begitu juga pahala 1 rakaat salat di bulan Ramadan lebih baik daripada 1000 rakaat di hari yang lainnya. Maka hendaklah kita senantiasa memperbanyak amal. Sebelum kita memasuki bulan Ramadan, kita sudah biasakan diri kita beramal saleh, beramal kebaikan.
agar tatkala kita masuk pada bulan Ramadan kita sudah senantiasa terbiasa dengan melakukan banyak amal. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah beberapa persiapan yang harus kita siapkan sebelum kita menjumpai bulan Ramadan. Dan ingat, bulan Ramadan memiliki banyak keutamaan dan kemuliaan. Bahkan Nabi SAW tatkala di 10 terakhir bulan Ramadan, beliau lebih banyak melakukan ibadah pada hari-hari tersebut. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala memasuki 10 terakhir bulan Ramadan, beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Artinya beliau tidak berjima kepada istri-istrinya. Wa ahya lailahu, dan menghidupkan malamnya dengan beribadah kepada Allah. Wa ayqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya agar mereka juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, hendaklah kita senantiasa memperbanyak amal pada bulan Ramadan agar kita mendapatkan keutamaan berupa pelipat gandaan pahala dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أقم الصلاة.